setia dalam kehidupan kami. Engkau sudah kumpulkan kami ada di tempat ini ya Tuhan, dengan satu tujuan untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah kiranya kami hanya tetap terus serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Peribadatan kami dari awal hingga sampai pada akhirnya, biarlah semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah senantiasa Engkau yang selalu mengurapi setiap kehidupan kami, agar supaya kami layak dan berkenan untuk dapat memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa ada Roh Kudus di sini yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Pribadi yang merawat dan suci, lemah lembut, bahkan pribadi yang selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Yaitu adalah Roh Kudus yang selalu menolong setiap kehidupan kita yang ada. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang aku butuh, Kau terutama di hidupku. Kita akan pujian ini dari awal. Katakan Roh Kudus hadir di sini bersama-sama dengan kita, amin. Bahwa Dia adalah pribadi yang suci dan merawat dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan dan suci, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sama-sama katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, oh Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh
Ya Roh Kudus, berkatalah dalam setiap kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan. Sebab urapan-Mu, lawatan-Mu, itulah yang kami perlu dalam kehidupan kami ya Tuhan, tidak yang lain. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Oh karena yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama dalam hidup kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, jamah hidup kami. Glory Tuhan, Kau pribadi yang setia, pribadi yang baik Tuhan, menolong hidup kami, menjaga hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya, Kau baik, sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau suci. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, haleluya, Yesus. Kau hebat. Tiada ada pribadi seperti-Mu. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang kami perlukan dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada pribadi seperti Engkau yang sanggup melawat kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada pribadi seperti Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Bukan karena siapapun, namun semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Engkau kudus ya Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung Tuhan, Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata
Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang benar Tuhan. Kau adalah Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, ditata sucimu, kami menyembah namamu di sanjung, kuasamu nyata sempurna. Oh kami puja siap untuk memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sebab Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Oleh sebab itu tidak ada alasan dalam kehidupan kita untuk kita tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Lingkupi saya selama
Sebab bahwa benar Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan angkat pujian. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dia yang dapat kita percaya. Sebab Dia adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Lagi katakan, ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Sebab Engkau yang kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Sebab inilah pengharapan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Inilah menjadi kerinduan kehidupan kami. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya hanya kepadamu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang selain Kau. Yesus, hanya Kau. Amin. Lebih siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, benar Tuhan, Engkau yang dapat kami percaya, Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab Engkau begitu berarti dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami tentang betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja ya Tuhan, melainkan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga lewat kehidupan kami Engkau saja yang terus dipermuliakan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji syukur, selalu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat di penghujung tahun 2023. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan satu penyertaan Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh ada sampai saat ini. Bukti nyata itu hanya semua kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan kalau saya juga boleh ada sampai saat ini berdiri di depan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya berterima kasih kepada gembala di tempat ini dan jemaat Tuhan yang sudah kembali mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-149. Mazmur 149 ayat yang keempat bagian A. Mazmur 149 ayat yang keempat bagian A. Yang sudah dapat katakan haleluya. Saudara menyimak di Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacanya. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Judul tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti
kita melalui setiap proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, membaca dari kitab Mazmur ini, di judul perikop di situ dikatakan nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Dan di kitab Mazmur ini, di sini dicatatkan banyak kejadian yang terjadi pada waktu Raja Daud. Dan kalau kita melihat dari segi belajar tentang Raja Daud ini, Raja Daud ini dikenal sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Raja Daud ini sangat bergaul karib dengan Tuhan. Raja Daud ini adalah orang yang bisa diandalkan. Karena apa? Karena dia hidup bergaul dan berkenan bersama di hatinya Tuhan. Ketika kehidupan kita berkenan di hatinya Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Arti dari berkenan di dalam Alkitab, di situ yang berarti terkehendaki oleh Tuhan atau dan yang Tuhan kehendaki. Itulah arti berkenan, yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini? Ketika kita boleh berada di penghujung tahun 2023, ketika kita merespek kehidupan kita di tahun 2003, ada begitu banyak kejadian, ada begitu banyak hal-hal yang sudah kita lalui, ada begitu banyak persoalan atau pergumulan yang kita sudah alami di tahun 2003, kenangan-kenangan yang terjadi di tahun 2023, dan kita akan menuju di tahun anugerah, di tahun yang penuh tanda tanya, apa yang akan terjadi di tahun 2024. Itu sebabnya pada pagi yang indah ini saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memang susah, memang sangat sulit untuk kehidupan kita berkenan, karena kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Tetapi ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Raja Daud, kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Jika kita membaca kisah dari hidup Raja Daud, kita pasti menyadari bahwa hidup kita tidak selalu indah dan berjalan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak mungkin persoalan, pergumulan yang kita lalui di tahun 2023. Tetapi kalau kita sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita menuju di tahun 2024, mari kita perbaharui kehidupan kita dengan kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ubah cara pola pikir kita. Kita ubah pola kehidupan kita yang dulu, yang mungkin lalunya sering menyakiti hati Tuhan, yang dulunya sering melukai hati Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya mengatakan, mari kita hidup pola kehidupan kita yang lama menjadi pola kehidupan yang baru, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan yang selalu bertumbuh dan dinamis. Hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan yang selalu bertumbuh. Apakah hubungannya kita dengan Tuhan adalah hubungan yang bertumbuh, atau hubungan yang semakin hari semakin merosot, atau hubungan yang semakin hari semakin jauh dengan Tuhan? Ada perantara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kehidupan kita seperti Raja Daud, bertumbuh di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau kehidupan kita selalu melekat hanya kepada Tuhan, selalu merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi tidak diragukan, Daud adalah salah satu yang terdekat dengannya. Daud menjadi salah satu raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Maka itu Tuhan selalu menyertai kehidupannya, sama seperti dengan Abraham. Kalau kita melihat kisah dari Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham. Ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bahkan dikatakan di sana Abraham adalah sahabat dari Tuhan Yesus, sama seperti dengan Raja Daud. Raja Daud yang di sini dikatakan yang terdekat dengannya, berarti yang terdekat dengan Tuhan.
Apakah kehidupan kita di hari-hari ini mendekat kepada Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan? Apakah kehidupan kita di hari-hari ini bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan atau hanya memberikan yang buruk kepada Tuhan? Mari kita selalu melihat kehidupan kita. Jangan kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya yang hanya biasa-biasa saja. Kehidupan kita selalu dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang sering memperingati kehidupan kita. Maka dari itu kita harus meminta Roh Kudus untuk hadir di kehidupan kita, agar kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Jika kita membaca kisah hidup dari Raja Daud, kita pasti menyadari bahwa hidupnya tidak selalu indah dan berjalan dengan baik. Kehidupan Raja Daud juga tidak selalu indah, sama dengan kita. Ada banyak persoalan yang dia hadapi, ada banyak pergumulan yang dia hadapi. Sampai-sampai ketika kita melihat kisah dari Raja Daud, dia terjatuh di dalam dosa pada waktu itu. Sama dengan kita. Kita semua yang hadir saat ini, kita adalah orang-orang yang pembuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah menyerahkan setiap kehidupannya, nyawanya di atas kayu salib untuk selalu mengangkat kita, untuk selalu membuat kita semakin indah di matanya Tuhan. Dia rela mengorbankan kehidupannya demi saya dan saudara untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jadi apa tugas kita hari-hari ini? Mari kita kerjakan keselamatan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya dan saudara menjadi orang yang spesial di matanya Tuhan. Saya dan saudara menjadi orang yang berharga di matanya Tuhan. Kitab Yeremia mencatatkan, saya dan saudara berharga di matanya Tuhan. Kita juga spesial di hatinya Tuhan, spesial di matanya Tuhan. Kehidupan kita selalu bisa saja berubah-ubah karena kita masih manusia, masih mengikuti keinginan daging kita. Dan kalau kita melihat dari kisah dari Raja Daud, dia pernah berada di puncak kejayaan. Dia mempunyai istana yang besar, keluarga kerajaan yang damai pada waktu itu. Dia pernah berada di titik paling rendah dari terendah. Bayangkan kalau kita melihat dari kisah Raja Daud, seorang raja yang menyamar menjadi orang gila pada waktu itu. Karena apa? Karena dia frustasi dengan kehidupannya pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, itu sangat-sangat mulia. Kalau kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, itu sangat-sangat berharga. Karena kenapa Tuhan menyertai setiap kehidupannya? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selalu dan selalu kita ingin mencari kenyamanan dalam dunia ini. Selalu dan selalu kita ingin mencari damai sejahtera di luar Tuhan di dunia ini. Ada banyak orang-orang di luar sana, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia menyesal mengikuti Tuhan, ketika dia mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia selalu mengambil keputusan yang tidak layak untuk dia ambil. Dia mengambil pilihan yang tidak layak untuk dia pilih. Dia malah menjauh daripada Tuhan. Apakah ketika kita menjauh daripada Tuhan, kehidupan kita akan lebih baik? Apakah kita menjauh daripada Tuhan, apakah kehidupan kita menjadi lebih berharga? Tidak, saudara. Karena menjauh daripada Tuhan, yaitu kita membuang percuma keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk hidup selalu berkenan hanya kepada Tuhan. Di dalam Matius dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perhatikan bersama, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berkenan tadi diartikan dengan Tuhan, hidup yang berkehendak di hadapan Tuhan, terkehendaki oleh Tuhan, dan yang Tuhan kehendaki, itulah hidup yang berkenan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan di akhir-akhir ini? Kita memberikan seluruh kehidupan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kita memberikan seluruh setiap harta kita. Apakah itu dibilang hidup berkehendak di hadapan Tuhan? Kita memberikan seluruh apa yang menjadi milik kita hanya kepada Tuhan. Apakah itu yang dibilang melakukan kehendak Tuhan? Dan melakukan kehendak Tuhan adalah kita mengikuti setiap apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita serahkan hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Itu yang Tuhan mau untuk kita hidupi di kehidupan kita di hari-hari ini. Bukan harta kita yang Tuhan mau, bukan pekerjaan kita atau bukan jabatan kita yang Tuhan mau, tetapi hati kita yang Tuhan mau, agar kita bisa hidup berkenan hanya kepada Tuhan. Ketika hati kita konekkan hanya kepada Tuhan, kita fokuskan hanya kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi satu kehendak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan rasa kenyamanan yang kita dan Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana rasa kita, iman kita, kerohanian kita itu semakin hari semakin bertumbuh hanya kepada Tuhan. Bukan semakin hari semakin menjauh hanya kepada Tuhan. Di Yakobus dikatakan, di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam. Kita tanamkan setiap benih-benih firman dalam kehidupan kita. Kita hidupkan setiap firman itu dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan berarti ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa hidup di luar anugerah Tuhan. Kita bisa hidup tanpa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kita bisa hidup, tetapi apakah kehidupan kita itu berkenan di hatinya Tuhan ketika kita tidak melakukan firman Tuhan? Ketika kita hidup di akhir-akhir ini, ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita bisa selalu ada damai sejahtera tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita? Tanpa perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu menjadi satu renungan kita pada pagi hari ini. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam setiap rancangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita kehidupan kita sepenuhnya serahkan kepada Tuhan, agar setiap kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan, agar setiap kehidupan kita terus menjadi orang-orang yang bisa selalu memberikan buah yang baik di hadapan Tuhan. Buah yang bisa dihasilkan adalah buah yang selalu kita rawat, kita didik dengan baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kembali ke kisah Daud, bagaimana Daud menjaga hubungannya dengan Tuhan melewati pahit manisnya kehidupan. Bagaimana kehidupan Raja Daud melewati setiap pahit manisnya kehidupan pada waktu itu. Apakah dia memilih untuk jauh daripada Tuhan? Apakah dia memilih untuk lebih mengandalkan kekuatannya? Apakah dia memilih untuk lebih mengandalkan ketika pada waktu itu dia menjadi raja, kekuasaannya, kerajaannya, para anggotanya? Apakah dia mengandalkan kemampuannya? Tidak. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia lebih mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya pada waktu itu. Apa yang istimewa dari kalau kita melihat dari Raja Daud ini, gembala muda yang menjadi Raja Israel pada waktu itu, sehingga dia dapat memenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi istimewanya Raja Daud pada waktu itu? Karena dia hidup taat kepada Tuhan. Itu yang menjadi istimewanya. Dia hidup berkenan di hatinya Tuhan. Itu yang menjadi istimewanya Raja Daud pada waktu itu di hadapannya Tuhan. Karena ketika kalau kita hidup
dekat, hidup berkenan di hadapannya Tuhan, kita bisa memenangkan hatinya Tuhan. Dan kita bisa melihat perubahan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita bisa memenangkan, ketika kita hidup berkenan di hatinya Tuhan. Di sini saya memberikan ada beberapa hal, kalau kita melihat beberapa hal yang membuat Daud memenangkan hatinya Tuhan. Hal yang pertama, Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala dan dia adalah domba. Amin. Daud percaya bahwa dia adalah domba dan Tuhan itu adalah gembalanya. Kalau kita bisa menyadari kita ini hidup hanya kemurahan Tuhan, pasti kita tahu siapa gembala kita yang sesungguhnya, siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, siapa yang harus kita sembah sesungguhnya. Seperti hal yang saya khotbahkan di doa puasa, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Raja Daud lakukan pada waktu itu. Dia menyadari bahwa dia itu hanyalah kalau bahasa seharian dia itu hanyalah jemaat dan Tuhan itu adalah gembalanya. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu. Dia menyadari kekuatannya itu terbatas. Dia menyadari bahwa kehebatan, kepintaran, kecerdasannya itu terbatas. Tanpa Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Di kitab Mazmur mencatatkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput yang hijau. Menggambarkan bagaimana posisi Tuhan di hati Daud pada waktu itu. Tuhan adalah gembala dan penyedia. Amin. Tuhan adalah gembala dan Tuhan adalah penyedia yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu, ketika Daud sadar bahwa dia adalah domba pada waktu itu, Daud merasa aman dalam bimbingannya Tuhan. Daud merasa aman dalam lindungan Tuhan ketika dia mengetahui bahwa dia adalah domba pada waktu itu. Seperti yang saya katakan tadi, kekuatannya kita ini terbatas, kekuatan manusia terbatas, kepintaran, kecerdasan manusia terbatas. Tetapi kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang terbatas itu akan menjadi mustahil ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa arti jika kita sungguh-sungguh mempercayai seperti Raja Daud mempercayai Tuhan? Seperti Raja Daud, dia sepenuhnya memberikan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita pada di akhir-akhir ini. Ketika kita melihat kondisi dunia yang sangat-sangat membuat iman kita mungkin turun, membuat iman kita mungkin merosot, mari kehidupan kita sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Sama seperti halnya dengan Raja Daud. Dan hal yang kedua di sini saya katakan Daud mengejar hubungan dengan Tuhan. Daud mengejar hubungannya dengan Tuhan. Apakah kita sudah bisa mengejar hubungannya kita dengan Tuhan sama seperti dengan Raja Daud? Sampai sebatas apa hubungannya kita dengan Tuhan? Apakah sudah lebih mendekat atau malah lebih menjauh hubungannya kita dengan Tuhan? Itu yang harus kita kejar di akhir-akhir ini. Sama seperti Raja Daud. Lihat Raja Daud, dia orang yang pintar, dia orang yang kuat, dia orang yang berkuasa menjadi raja. Tetapi dia selalu memberikan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dia selalu mengejar hubungannya dengan Tuhan, mempererat hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita di akhir-akhir ini, ketika kita bisa menjadi sesuatu yang berharga, mungkin yang istimewa di hadapannya manusia, ingat itu sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita mungkin sudah mengejar yang namanya hubungannya kita dengan Tuhan. Ketika kita di dalam suatu pekerjaan, kita mungkin merasa di
kita mungkin merasa dijauhkan dari orang-orang. Mari kita selalu mengejar hubungan kita dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara pada akhir-akhir ini. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang selalu dapat mengingatkan kita bahwa kehidupan kita selalu lebih lagi kita tingkatkan untuk kita dapat perkenanan daripada Tuhan. Di hal yang ketiga di situ dikatakan bahwa Daud tahu untuk dapat berkenan di hati Tuhan, dia harus rendah hati, berserah dan taat hanya kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan pada waktu itu. Dia hidup taat di hadapan Tuhan. Dia harus rendah hati agar dia dapat berkenan di hatinya Tuhan, agar dia dapat berkenan di matanya Tuhan. Dia harus menjadi seorang hidup yang taat kepada apa? Taat kepada setiap perintah Tuhan, taat kepada setiap hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Menjadi hidup yang taat, mungkin kalau kita mengikuti setiap keinginan daging kita, itu mungkin sangat sulit dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu akan menjadi mudah ketika kita mau menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menerima hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, seperti kisah hal dengan Raja Daud. Dia berserah penuh hanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi setiap persoalan pergumulan yang dia hadapi, dia tunjukkan kedewasaannya kepada Tuhan. Dia tunjukkan bahwa ini saya Tuhan, ini kehidupan saya Tuhan. Saya sepenuhnya serahkan sama kepada Tuhan, karena tidak ada jalan lain selain kita berserah hanya kepada Tuhan. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, pergumulan, persoalan yang datang dalam kehidupan kita, manusia terbatas, saudara-saudara. Manusia sangat terbatas untuk bisa menyelesaikan setiap pergumulan masalah tersebut dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memberikan hidup kita, menyerah, berserah penuh hanya kepada Tuhan, maka setiap pergumulan yang kita hadapi, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kekuatan yang pasti, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti halnya dengan Raja Daud, dia hidup berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini yang Raja Daud katakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hal yang keempat, di situ dikatakan Daud tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Daud tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan, sekalipun pada waktu itu dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Semuanya dia terbuka hanya kepada Tuhan. Begitupun juga dengan kehidupan kita di akhir-akhir ini. Kalau kita ingin melihat sesuatu, hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, mari kita perkatakan itu dalam kehidupan kita. Saya percaya di tahun 2024 kita mungkin sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mungkin sedang memplanning sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin untuk keluarga kita, untuk masa depan, untuk pekerjaan atau untuk usaha kita. Tetapi pada pagi hari ini saya katakan, mari kita perkatakan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap apa yang kita rencanakan. Tetapi ketika kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, percuma kita mengatakan sesuatu itu, karena kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita sama seperti dengan Raja Daud, berkenan di hadapannya Tuhan atau berkenan di hatinya Tuhan, itu semua pasti Tuhan akan dengarkan semua perkataan atau doa kita yang sudah kita berikan hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya? Ya, pada saat pagi hari ini yang hadir, cuma Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Masih banyak yang dapat kita pelajari, saudara-saudara, tentang kisah dari Raja Daud, dari hubungan Daud dengan Tuhan. Masih banyak yang harus kita lihat dari kisah dari Raja Daud, hubungan Raja Daud dengan Tuhan. Tetapi kalau kita membayangkan kisah hidup Raja Daud pada waktu itu, jika saat kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti,
Tuhan melihat kita dan berkata, kamu berkenan di hatiku. Ketika kita bisa melakukan setiap hal-hal yang membuat Tuhan itu terkagum akan kehidupan kita. Ketika kita melihat, ketika kita mengerjakan sesuatu supaya Tuhan itu kagum dengan kehidupan kita, kita bisa membuat sesuatu yang baik, kita bisa membuat sesuatu yang berguna, kita bisa membuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah hal-hal yang membuat kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kehidupan kita itu spesial di hatinya Tuhan, berharga di hatinya Tuhan, di matanya Tuhan. Ketika kita mulai mempergunakan waktu yang ada, kehidupan kita untuk lebih dekat, lebih melekat hanya kepada Tuhan, itu yang namanya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, melakukan setiap hal-hal yang baik, yang positif, yang mungkin secara manusia itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi percaya, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika hidup kita sepenuhnya kita serahkan hanya kepada Tuhan, itu akan menjadi hidup yang berkenan, hidup yang bisa menghasilkan buah dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan, menjadi orang yang spesial, yang berharga di hatinya Tuhan. Tuhan tidak meminta apa-apa dari kehidupan kita, mungkin dari harta kita, mungkin dari apa yang kita punya saat ini. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita hidup berkenan, kita hidup kudus, kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terutama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, hati kita. Hati kita, mari kita sepenuhnya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan mau. Ketika hati kita tulus menerima setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menerima setiap proses yang ada, kita tidak menggerutu, kita tidak mengeluh, menerima setiap proses yang ada, Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang baru yang membuat kita mungkin tercengang-cengang melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kehidupan kita senantiasa libatkan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat dan yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup berkenan hanya kepada Tuhan, yang mengajarkan kita hidup sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan pada pagi hari ini yang datang kepada kita dapat mengubah setiap kehidupan kita, dapat mengubah setiap aspek setiap kehidupan kita untuk kita menuju di tahun 2024, tahun anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tahun yang bisa penuh dengan tanda tanya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk terus mempersiapkan diri kita agar kita bisa memasuki tahun 2024 dengan sebuah perubahan yang luar biasa. Dan biarlah di tahun 2023 ini mengajarkan kita untuk tetap taat setia, agar pada waktu kita memasuki tahun yang baru ada sebuah gebrakan demi gebrakan yang akan terus kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kebenaran-Mu, pesan-Mu, firman-Mu sudah kami dengar kembali pada siang hari ini, yang akan terus mendewasakan kami dalam perjalanan iman kami. Untuk kami memasuki tahun yang baru, sebuah tahun yang luar biasa. Dengan iman kami percaya bahwa akan ada hal-hal yang lebih hebat yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Terlebih kami akan terus selalu berharap dan bersandar kepadamu. Tidak akan pernah Engkau membiarkan kami, bahwa akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini termeterai dalam kehidupan kami, sehingga boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba firman-Mu
Biar Engkau terus pakai kehidupannya dimanapun dia pergi dan berada. Kami percaya ada pemakaian Tuhan lebih luar biasa dalam kehidupannya. Masa prakteknya, masa sekolahnya, kini Tuhan selalu menolong kehidupannya, mempersiapkan dirinya. Biar dia boleh menjadi hamba Tuhan yang radikal, yang selalu hanya terus melayani Engkau selama dia masih hidup Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, untuk syukur dari kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami akan memberikan korban persembahan ya Bapa. Kami percaya setiap persembahan kami memberi persembahan, kami mengembalikan persepuluh. Semuanya kami dalam keberkatan Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera memberikan persembahan. Dan di depan ada 2 pundi. Yang warna orange itu untuk gas sekolah Alkitab, dan yang warna ungu untuk yang ada di tempat ini. Dan untuk yang akan dibawakan ke depan, dimulai dari samping kiri saya, dan selanjutnya di tengah, dan yang terakhir di sebelah kanan saya. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Dan saatnya kita akan menutup pergerakan kita pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersiap. Hidupku
hari yang terakhir di tahun 2023 ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Masih ada kesempatan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kalau di hari yang terakhir ini kami masih boleh datang berhimpun di rumah-Mu ya Bapa, kami percaya ini bukti cinta Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang tahun Engkau sudah tolong kami. Hingga hari ini di hari yang terakhir, semua jemaat Cornerstone kami semua masih boleh ada. Kami percaya ini kekuatan Tuhan yang menopang kami. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami ini Tuhan, di hari yang terakhir tahun 2023, kami terus membawa hati dan mengangkat tangan kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini bagi bangsa kami, iman kami, kerinduan kami akan memasuki tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, bahkan tahun politik 2024, bahkan segala sesuatu yang akan terjadi di bangsa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang kami tahu Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia aman, Indonesia sejahtera, dan kami percaya keberkatan ilahi menjadi bagian milik bangsa kami. Daerah kami Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali, Tanah Bungku yang kami cintai, Engkau kiranya memberkati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun yang baru yang akan kami masuki, kami percaya keberkatan surgawi tercurah bagi kota Bungku ini Tuhan. Terlebih bagi suku asli Bungku dan Tombelala yang kami kasihi. Kami percaya di tahun ini akan ada pelipat gandaan jiwa. Ada terjadi Tuhan hujan keselamatan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan mendengar Injil, dan mereka dimenangkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, memberkati seluruh jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu dan bapak, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Hari ini tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Semua pulang membawa berkat yang terbesar daripada Tuhan. Semua jemaat Cornerstone Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan gembalakan kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di kampung halaman mereka masing-masing. Bahkan kami yang ada di tempat ini, kami percaya kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Di hari yang terakhir di tahun ini ya Bapa, kami percaya kami akan terus melihat kemurahan dan penyertaan Tuhan terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi usaha kami, bagi pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya campur tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap kami yang hadir pada saat ibadah raya yang pertama ini tidak pulang dengan sia-sia. Kami tangkap firman-Mu ya Tuhan. Biar kami terus mengerjakan kesukaan Allah, menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kami harus dibenci oleh manusia karena kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya itu adalah kesukaan bagi kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, sekalipun kami tidak berkenan di hadapan manusia. Tolong semua jemaat Cornerstone berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, mengejar keserupaan dengan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jemaat Cornerstone makin hari makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terimalah sembah syukur kami dalam peribadatan kami pagi hari ini. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dan kami tamatkan ibadah kami siang hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama saya kita katakan amin. Puji Tuhan.